Apa kabar kalian hari ini? Tentunya kalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai beribadah, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau telah memberkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah Tuhan. Berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Tuhan, kami yakin dan percaya meskipun ibadah kami secara online, Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Baiklah, kita akan memulai nama Tuhan. Udah semangat semuanya? Semangat dong. Ya, kita akan nyanyikan Aku Anakmu Keselamatan. Tahu ya semuanya lagunya?
selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Ajarku Sembahyang. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Ajarku Sembahyang. Nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Halo teman-teman semua, apa kabar yang di sana? Wah, pasti kalian sehat-sehat, baik-baik semua ya. Wah, hari ini kita ketemu lagi di YouTube Sekolah Minggu Korps 2 Surabaya. Asik ya. Pada hari ini kita akan belajar, kita mau ngomong apa ya? Oh iya, unselfish. Unselfish, ada yang tahu nggak itu artinya apa? Unselfish artinya tidak egois. Nah, tidak egois itu artinya apa ya? Tidak mementingkan diri sendiri. Nah, pada hari ini kita akan belajar dari kisah Esther. Siapa yang tahu Esther? Ayo, siapa yang kenal? Bukan Cek Esther yang biasanya main keyboard itu loh. Bukan Tante Esther itulah. Nah, tapi ya kita belajar yang zaman dulu, nah, yaitu adalah Ratu Esther. Wah, ada yang tahu kisahnya nggak? Jadi Ratu Esther itu adalah Ratu Persia pada saat itu. Nah, dia memiliki raja yang namanya Ahasiweros. Nah, Ahasiweros itu nggak tahu rahasia besarnya Esther, Ratu Esther. Nah, Ratu Esther ini ternyata adalah orang Yahudi.
Nah, suatu hari di sebuah kerajaan itu, Ratu Esther itu memiliki sepupu, memiliki keluarga ya, sepupu. Nah, di situ siapa yang tahu namanya? Nah, jadi nama sepupu Esther adalah Mordekai. Nah, Mordekai ini juga seorang Yahudi. Nah, di sebuah kerajaan itu suatu ketika ada yang namanya Haman. Nah, Haman itu adalah seorang yang berprestasi di kerajaan itu. Nah, pada saat ia sudah berprestasi, banyak orang-orang di kerajaan itu yang menghargai. Jadi kalau ada orang yang sudah berprestasi, biasanya kan pasti dihargai. Coba kalian kalau yang di sekolah gitu masih dalam pelajaran, terus ranking 1, pasti akan dihargai oleh orang tua kalian, akan dihargai oleh guru kalian. Nah, suatu ketika si Haman itu kan lagi berprestasi nih. Nah, semua orang itu seperti menyembah dia gitu, menghargai setiap prestasinya. Nah, Haman suka melihat itu. Namun ada satu orang, yaitu yang tadi, namanya adalah Mordekai. Nah, Mordekai ini tidak mau menyembah Haman karena dia adalah seorang Yahudi, ya kan? Karena dia taat pada Tuhannya gitu. Nah, karena hal itu Haman sangat tidak menyukai Mordekai. Nah, dia langsung ngomong nih sama Raja Ahasiweros, itu loh ada orang Yahudi, dia harus dihukum mati. Nah, akhirnya Raja pun setuju. Waduh, kok setuju? Wah, akhirnya si Ahasiweros memerintahkan, ya sudah, boleh dihukum mati gitu. Nah, akhirnya si Haman itu menyediakan tiang untuk menggantung si Mordekai itu. Nah, Mordekai itu setelah mendengar, wah, sangat ketakutan nih karena mau dihukum mati. Wah, lalu Mordekai ngomong sama Ratu Esther, kan masih sepupu nih. Nah, dia bilang, waduh, minta tolong, kasih tahu ke raja, karena aku mau dihukum mati. Nah, Ratu Esther bilang, wah, aku kalau menghadap raja tanpa perintah, nanti aku yang dihukum mati. Nah, tapi setelah itu Esther pun karena mengasihi saudaranya juga, dia berpikir bagaimana caranya agar saudaranya tidak dihukum mati. Ngomong deh ke raja, aku ingin makan, ayo makan sama-sama. Nah, karena raja melihat Ratu Esther ini cantik, wah, terus parasnya bagus, baik gitu ya. Akhirnya raja pun mau gitu ya. Ya udah, akhirnya makan. Nah, saat makan itu Ratu Esther juga mengundang yang namanya si Haman tadi. Nah, begitu undangannya diserahkan ke Haman yang tadi sedang menyiapkan gantungan untuk menggantung si Mordekai, dia menghadiri undangan makan itu. Nah, saat makan, si Ratu Esther ini cerita nih sama raja. Raja, ada yang ingin menghukum kaumku. Dia sangat sombong, dia mementingkan dirinya sendiri. Akhirnya raja setelah mendengar omongan dari ratu, kaget raja. Wah, siapa yang berani sekejam itu ya? Nah, saat itu Haman pun ada dan dibilang sama Esther. Ratu Esther ngomong ke raja, ini raja Haman yang mau memusnahkan kaumku. Wah, raja pun seketika langsung marah. Dan akhirnya Haman yang akhirnya digantung dan dibunuh. Nah, yang semula tadi si Haman yang ingin memusnahkan kaumnya dari Ratu Esther, tidak jadi. Malah dirinya sendiri yang dihukum mati oleh raja. Nah, di sini kita belajar, teman-teman semua, bahwa kalau kita sombong, kalau kita angkuh, keras kepala, dan mementingkan diri sendiri, itu nggak baik untuk kita sendiri. Bahkan untuk masa depan kita, wah,
itu nggak boleh. Dalam pelajaran pun, dalam sekolah pun, ketika kita mementingkan diri sendiri, wah itu juga nggak baik. Kalau ada teman kesusahan belajar, ditolong dong, bukan malah dilaporkan. Kecuali nih kalau saat tes, saat ujian, nggak boleh. Jadi kalau kita mementingkan diri sendiri, itu Tuhan nggak suka, teman-teman. Nah, kita belajar, coba kita lihat sama-sama di kitab Yakobus 3 ayat 14. Yakobus pasal 3 ayat 14. Saya baca ya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Dilanjutkan juga di Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Wah, jadi kalau kita egois nih, kalau kita mementingkan diri sendiri, kita malah akan hancur. Nah, kita akan malah kacau, segala macam perbuatan jahat malah ada dalam pikiran kita. Jadi kita harus menyingkirkan hal itu dan kita harus saling tolong-menolong, saling mengasihi, saling membantu kepada semua teman-teman kita. Nah, apalagi nih, ini masa COVID nih, ini masa pandemi. Mungkin ada teman-teman kita yang kesusahan. Kita tolong. Tidak harus dengan sebuah materi atau uang, teman-teman. Nah, mungkin dengan semangat kita. Ayo, kamu pasti bisa kok. Kamu tetap harus semangat belajar ya. Kamu pasti bisa kok. Nah, dikasih seperti begitu. Pasti teman-teman kalian juga semakin semangat. Atau kalian bisa mendoakan. Nah, jangan kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan luluskan saya, Tuhan berikan saya makanan yang enak, Tuhan berikan saya liburan yang luar biasa. Nggak cuman itu, boleh dong, boleh. Tapi jangan lupa, kalian punya teman, kalian punya orang tua, kalian punya guru, kalian punya teman-teman sekolah minggu, kalian juga punya teman-teman sepermainan kalian. Nah, itu kalian doakan semua. Jangan mementingkan diri sendiri, tapi juga orang lain. Nah, untuk menyambut masa Natal, baiklah kita juga mempersiapkan diri kita, teman-teman sekalian. Karena Tuhan Yesus akan lahir ke dunia ini. Kita akan peringati di tanggal 25 Desember nanti. Nah, sebelum Tuhan Yesus lahir, biarlah kita menyiapkan setiap hati kita. Mulai dari saat ini kita belajar. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri lagi. Kita nggak boleh hanya, aku ini nanti harus bisa, nanti aku harus sukses. Pasti itu boleh. Tapi tidak hanya itu. Kalian juga punya teman. Kalian punya orang lain yang juga mengasihi sama seperti kalian mengasihi mereka. Jadi Tuhan pun akan senang. Tuhan akan bahagia melihat anak-anaknya yang mengasihi satu sama yang lain. Kalian kalau tahu salib nih, salib bentuknya kan seperti ini. Nah, ketika yang atas ini untuk Tuhan, yang ini untuk siapa? Nah, sesama, teman-teman. Jadi ketika kita benar-benar belajar kasih Tuhan, tidak hanya ini ke atas untuk Tuhan saja, pasti benar untuk Tuhan. Tapi jangan lupa sesamanya. Nah, kita belajar semakin hari semakin lebih baik, menjadi pribadi yang luar biasa yang Tuhan inginkan. Oke, sekian dari Ko Henry. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Dadah. Hari ini kita sudah memuji Tuhan bersama. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita akhiri ibadah ini dengan sebuah doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dalam ibadah hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami juga sudah memuji Tuhan dengan baik. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.